Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, pada pertemuan ke-8 ini kita akan coba mempelajari tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi dalam Islam. Jadi menurut Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, janganlah kesejahteraan seseorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Nah, jadi kalau dalam Islam itu sangat menganjurkan efisiensi dalam segala hal, mulai dari efisiensi keuangan, waktu, bahkan dalam perkataan dan perbuatan yang diperintahkan untuk meninggalkannya, apalagi berbuat yang mengandung keburukan atau kerugian. Sebab itu dalam konsep Islam itu juga diajarkan untuk bersikap adil, di mana tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi harus adil, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Kemudian dalam ekonomi konvensional, efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang, dikatakan efisiensi bila tidak ada yang dapat meningkatkan utilitasnya tanpa mengurangi utilitas orang lain. Jadi di mana utilitas ini merupakan kepuasan yang diterima saat mengonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Yusuf Kordawi, efisiensi alokasi bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien itu tercapai. Jadi bila sumber daya yang ada itu bisa teralokasikan semua, maka alokasi yang ada itu bisa efisien sehingga dapat tercapai. Selanjutnya di sini ada cara meningkatkan efisiensi perusahaan. Jadi agar tercipta perusahaan yang efisien, ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Jadi sebelum itu kita coba ketahui dulu ya, apa sih efisiensi ini? Efisiensi ini merupakan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal dan tidak membuang-buang sumber daya yang ada dalam melaksanakan operasinya. Jadi kalau di sini cara meningkatkan efisiensi perusahaan itu, yang pertama ada pelaksanaan fungsi manajemen secara tepat. Nah, di sini fungsi manajemen itu meliputi apa saja? Meliputi planning, organizing, terus controlling, di mana hal itu harus dilakukan secara tepat. Jika salah satu dari fungsi manajemen itu tidak tepat, maka itu bisa menjadikan suatu manajemen kurang efisien dan menjadikan organisasi tidak efisien pula. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tepat. Nah, dalam hal ini berarti semua sumber daya ekonomi itu yang ada seperti sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, sumber daya modal itu dipilih dengan baik serta dimanfaatkan secara tepat. Selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan fungsi perusahaan. Di sini berarti memanfaatkan fungsi-fungsi perusahaan yang ada sebagai alat pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk secara tepat. Yang terakhir ada pengarahan dan dinamika organisasi. Dalam hal ini, pengarahan itu dilakukan dengan sebaik mungkin agar organisasi tersebut itu bisa terus berkembang dan maju sehingga tercipta dinamika yang harmonis. Nah, kemudian kita masuki tentang distribusi pendapatan. Di sini menurut Adi Warman Karim, distribusi pendapatan yaitu bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Jadi dampak dari distribusi pendapatan itu bukan saja pada aspek ekonomi ya, tetapi juga dampaknya pada aspek sosial dan politik. Karena
Islam itu memberikan perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Islam juga itu memberikan perhatian berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti dalam jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Soalnya kalau distribusinya tidak tepat, maka yang terjadi adalah kesenjangan. Di sini distribusi pendapatan dalam konsep Islam. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam konsep Islam, distribusi pendapatan masyarakat itu menjadi bagian dan bentuk kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu ya, distribusi dalam Islam itu akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai, menghormati, karena tidak akan ada yang sempurna seorang individu atau eksistensi individu itu sebagai manusia tanpa individu orang lain, karena kita ini sebagai makhluk sosial. Kemudian tidak ada upaya untuk membatasi optimalisasi distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan dan kecurigaan, sehingga hal itu bisa menyebabkan yang namanya kesenjangan. Kemudian yang kedua, menghindari distribusi yang dilarang. Nah, dalam hal ini ya, seorang muslim itu harus menghindari praktik distribusi barang-barang yang merusak masyarakat. Contohnya seperti apa? Seperti minuman keras, kemudian obat terlarang, pembajakan, dan lain sebagainya ya. Dalam Islam juga itu distribusi itu tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang, tetapi pengaruh barang tersebut itu terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, mengedepankan kepentingan umum. Jadi negara ini bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok dan perorangan. Oleh karena itu ya, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang egois dengan visi kepentingan kelompok, golongan, dan pribadinya. Jadi harus mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan perorang. Kemudian di sini ada tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tujuannya yaitu pembersihan harta. Jadi pengembangan harta, bisa juga pembersihan harta karena pemilik harta yang menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain berarti telah menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. Jadi intinya dari pembersihan harta ini adalah kita menyisihkan sebagian harta kita untuk berzakat. Kemudian yang kedua, memberdayakan SDM atau sumber daya manusia. Di sini berarti memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur sehingga terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat kesejahteraan ekonomi. Nah, dalam hal ini berarti harus andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi yang berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan dalam tingkat konsumsi ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja ya, namun berkaitan dengan pendistribusian di antara masyarakat. Ini tugas terakhir ya, silahkan dikerjakan. Untuk tugas teman-teman pada minggu terakhir ini yaitu membuat resume dari materi yang sudah dijelaskan pada video ini. Jadi resume itu tulis pada kertas lembar ya. Nanti pada minggu tatap muka silahkan untuk dikumpul. Dari materi yang hari ini dijelaskan saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.